mau berdoa. Boleh diulangi ya doanya ya. Tuhan Yesus, malam ini kami anak-anak merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kami bersuka cita merayakan Natal di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, di seluruh dunia orang yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan sangat bersukacita kalau mengingat hari kelahiran. Anak-anak semua yang merayakan malam hari ini, anak TK Eklesia dan juga anak sekolah minggu, kalian ingat tanggal lahir kalian? Kalian ingat semua tanggal lahir kalian? Kalian ingat hari kelahiran kalian? Tanggalnya? Oh, mungkin salah pertanyaan. Kalian ingat hari ulang tahun kalian? Ingat? Coba dulu dites. Karena hari ini hari Natal, artinya Natal artinya lahir. Jadi kalau dibilang selamat hari Natal, selamat hari lahir. Siapa yang lahir? Harus jelas kalimatnya, selamat hari Natal Yesus Kristus. Itu yang benar ya. Sebab arti Natal adalah kelahiran. Nah, Om mau tes anak-anak, siapa yang ingat hari ulang tahunnya atau hari Natalnya? Ya, hari Natal kalian, bukan hari Natal Tuhan Yesus. Coba dites dulu dari anak TK yang tahu hari lahirnya, tanggal bulan tahun. Siapa angkat tangan? Angkat tangan. Kosian. Ya, sebutkan. 1 November. Tahunnya. Ya, mesti diingat ya. Yang lain lagi. Yang lain. Ini menyangkut Natal. Jadi Natalnya kalian, lahirnya kalian. Coba di sini yang paling ini yang pakai bando rusa yang merah. Ya, tanggal bulannya, ulang tahunnya. Oh, nggak ingat ya. Ya, tapi orang Kristen di dunia merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus atau Natal itu tanggal 25 Desember. Itu sepakat seluruh dunia. Ya, sebelum di hari Natal itu ada yang disebut dengan minggu-minggu menyambut kedatangan Tuhan atau disebut dengan Advent. Nah anak-anak, tapi kita tidak lagi menyambut Yesus yang lahir. Kita akan menyambut hari kedatangan Tuhan Yesus. Kalian rindu nggak kalau Tuhan Yesus datang? Rindu. Rindu ya? Kita tidak saja melihat dia waktu bayi kita rayakan di hari Natal, tapi rupanya karena dia adalah Raja, dia adalah Tuhan, dia adalah Hakim yang menentukan nanti bisa masuk surga. Siapa yang menentukan kita masuk ke dalam surga? Yaitu Tuhan Itu sebabnya kita harus meriah merayakannya. Dia yang memberi kita kehidupan. Anak-anak sekarang lagi hidup atau enggak? Hidup. Buktinya kalian bernafas dan bisa merayakan Natal ya. Jadi yang kita rayakan malam hari ini, hari ulang tahunnya siapa? Hari Natalnya siapa? Tuhan Yesus. Dia sekarang ada di surga, tapi dia nanti akan datang menjemput kita. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau mau sampai di sana, kita juga harus mengasihi orang-orang lain. Orang-orang sesama Kristen, sesama anak-anak TK, sesama anak-anak sekolah minggu, ya orang tua kita semua, kita diajarkan
Tuhan mengasihi karena Tuhan Yesus sudah mengasihi. Halo anak sekolah minggu, tidak ada yang main HP ya. Sudah dia jadi selama ini ibadah tidak ada main HP. Tolong disita itu rahasia ya, yang main HP. Ya, jadi karena dia mengasihi kita, cara Tuhan mengasihi kita, dia memberikan apa yang kita perlukan. Anak-anak yang menyediakan sebuah keperluan kalian untuk rayakan Natal siapa? Tuhan melalui orang tua ya. Orang tua diberkati, orang tua sediakan semuanya. Tapi juga anak-anak kita di dunia ini tidak hidup selamanya. Siapa ada orang yang di dunia bisa hidup selama-lamanya? Ada? Ada? Tidak ada. Kalian masih kecil sekarang, nanti makin bertambah besar. Udah tamat TK nanti masuk apa? SD. SD berapa tahun? SD berapa tahun? 6. SD artinya apa anak-anak SD? Sekolah dasar. Habis SD 6 tahun, lama ya? 6 tahun. Nah, udah 6 tahun, kalian sudah tambah besar nanti. Kalau udah 6 tahun, kalian udah tambah besar. Kalau udah tamat SD 6 tahun, kalian udah besar. Udah ya? Habis SD masuk apa? Habis SD masuk apa? SMP. Apa artinya SMP? Sekolah menengah pertama. Ya, pertama. Nanti ada lagi yang di atasnya. Ya, belum sampai anak-anak ke situ. Tapi artinya anak-anak kan kita makin bertambah, terus nanti kalau misalnya sudah tua atau satu saat pasti kita akan mati. Tetapi Tuhan Yesus sudah siapkan tempat kita, tempat yang baru, yang lebih indah dari yang di dunia ini. Namanya apa anak? Namanya? Siapa yang ingin masuk di dalam surga nanti? Karena senang ya, di sana semua rumahnya dari emas, ayo, ya kan? Ya, kalau kita mau beli emas untuk anting-anting saja berapa gram, pusing orang tua. Tapi kalau di sana lantainya emas, dindingnya emas, semua emas. Jadi karena sudah semua enak, tak ada lagi pencuri di situ. Karena semua ada, tidak ada lagi pembohong. Karena semuanya ada, kita senang sekali. Hanya di dunia ini kita susah mencari emas. Nah anak-anak, rupanya Tuhan Yesus katakan, kalau kita mau ada di sana, ada satu permintaan sama Tuhan. Nomor 1, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, pemilik tempat itu. Yang kedua, rupanya dia katakan kita harus suka mengasihi atau menolong. Karena sifat Tuhan Yesus yang tidak bisa luntur, nomor 1, sifat Tuhan Yesus adalah mengasihi. Yang kedua, dia suka menolong. Kalau kita sakit, kita berdoa, dia tolong. Kalau kita kekurangan atau apa saja, kita berdoa, dia tolong. Amin. Nah, itu ayat Natal hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus mau melihat siapa orang-orang yang nanti masuk surga? Sekali lagi pertanyaan, siapa yang kepingin nanti satu kali masuk surga? Ini satu yang penting ya. Yang penting, ngapain kita capek-capek kebaktian, rayakan Natal, tapi nanti nggak jumpa dengan Tuhan Yesus yang kita rayakan itu. Itu nomor 1. Nah, kita lihat dulu ayat Alkitab kita pada hari ini ya. Sabar anak-anak ya. Injil Matius pasal 25 ayat 37 sampai ayat 40. Minta tolong teksnya ya. Walaupun ini ada ayat yang penting lagi sebelumnya, tetapi ini dulu kita lihat untuk menyingkat waktu. Matius 25 ayat 37 sampai 40. Ya, ini bercerita tentang satu kali dikatakan
Tuhan kita bersemayam di surga. Kemudian dia duduk di tahtanya. Duduk di tahtanya. Kemudian dia akan memimpin orang-orang seperti seorang gembala memisahkan domba dan kambing. Dia mau pisahkan. Dia nanti mau tentukan siapa akan bersama dengan dia. Kita baca dulu ayat ini. Perhatikan anak-anak di layar yang sudah tahu baca ya. Ini cuplikannya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Tolong diperhatikan. Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, itu kalimat Tuhan Yesus untuk mau menyelamatkan orang benar. Rupanya Tuhan Yesus bilang, siapa yang telah melakukan tadi memberi makan, kau telah melakukannya untuk aku. Oleh sebab itu engkau masuk. Jadi Tuhan mau melihat orang Kristen itu orang yang mau menolong. Kalau tidak masuk. Nah, kita lihat dalam drama kali ini, seorang anak Tuhan, dia merindukan Tuhan Yesus hadir di keluarganya. Dia sangat kasihan. Inilah kisah yang kita mau lihat malam hari ini. Satu keluarga Pak Lolo anak Tuhan. Mari kita lihat Pak Lolo kehidupannya sehari-hari. Satu kali ada satu keluarga, mereka memiliki satu toko sepatu. Ada istri dan anaknya. Dia sudah tua. Dia hanya teringat indahnya merayakan Natal. Tapi semuanya sudah tua. Istrinya dan anak-anaknya sedang pergi ke luar kota untuk mencari persiapan Natal. Hanya dia di rumah. Satu kali hari Natal pun tiba. Dia mau menutup tokonya. Cek 1 2. Hari sudah mau malam. Andre dan istriku sedang pergi ke kota untuk membeli persiapan hari Natal. Aku ingin menutup toko dulu. Begitulah kehidupannya di hari Natal itu. Dia menutup tokonya. Dan setelah dia menutup, dia rindu untuk menyiapkan untuk Natal. Dia pun menyiapkan segala sesuatunya. Kemudian dia setelah itu, hari Natal saya mau baca Alkitab. Dia pun pergi membawa Alkitab, membaca Alkitab. Ketika dia membaca Alkitab, dia membaca kisah kelahiran Tuhan Yesus. Maria
dan Yusuf berjalan, tidak ada tempat untuk melahirkan. Dia sangat sedih. Akhirnya mereka pergi ke satu gua, ke satu kandang, dan bayi Yesus dilahirkan di sana. Dia berpikir, aduh kasihan, kalau dia datang, aku akan memberinya selimut. Kita lihat apa yang diucapkan oleh Pak Lulu. Kasihan sekali ya Tuhan Yesus, dia lahir di kandang domba. Jika saja aku ada berada di sana, aku akan memberinya dia hadiah. Setelah dia lelah membaca Alkitab, kemudian dia pun tertidur. Dan ketika dia tertidur, dia dijumpai oleh Tuhan. Dan Tuhan pun berfirman kepadanya. Pak Lolo, saya akan datang ke rumahmu, tetapi saya tidak akan memberitahu saya datang kapan saja. Iya, Tuhan Yesus berkata dia akan datang, sebab Tuhan Yesus tahu kerinduan hati Pak Lolo, ingin memberi sesuatu bagi Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus katakan dia tidak memberitahu bagaimana tampilnya dia datang dan bagaimana caranya dia datang, dia beritahu. Dan Pak Lolo pun terjaga, dia pun terbangun. Dia mengingat semua peristiwa mimpi itu. Tuhan Yesus akan datang, aku akan berikan sesuatu. Waktu itu sudah jam 4 pagi. Sudah pagi, sudah jam 4 pagi. Tuhan Yesus akan datang, aku mencarinya. Ya, demikianlah dia mempersiapkan sesuatu. Kalau nanti Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Dan pada waktu itu pagi-pagi jam 4 dia melihat dari pintu. Ada tukang sapu. Selamat datang Pak. Di pagi yang dingin ini, jam 4 tukang sapu sudah ada di jalan. Aduh kasihan sekali. Dia pun menawarkan sesuatu. Mari Pak, singgah di rumah. Begitulah dia sangat mengasihi orang penyapu jalan di pagi buta itu. Dia pun memberinya hidangan minuman. Pinjam. Buka ini. Ya, demikianlah penyapu itu merasa bahagia telah dijamu dengan satu minuman, dan dia mengucapkan terima kasih, dan dia mengatakan, Sepertinya Bapak sedang menunggu seseorang. Ya, saya sedang menunggu Tuhan Yesus datang. Semoga Tuhan Yesus datang ya Pak. Ya Pak, makasih. ya demikianlah tukang sapu itu mengatakan bahwa sepertinya sedang menunggu, dan mengatakan selanjutnya, iya aku sedang menunggu Tuhan Yesus katanya mau datang, dan dia mengatakan semoga dia datang ke rumah. Ya, Tuhan Yesus tidak datang-datang. Dia terus lagi menanti, dia terus ke pintu rumahnya menantikan kapan Tuhan Yesus datang. Katanya mau datang. Dan tiba-tiba di kegelapan pagi itu seorang ibu muda berjalan. Dia ingin mencari kerja. Dia lagi kesusahan. Selamat datang Bu. Ya Pak, selamat datang juga. Mari Pak, mari Bu, singgah dulu. Demikianlah dia melihat, kasihan melihat seorang ibu muda itu pagi-pagi buta hendak mencari pekerjaan, dan akhirnya ditawari makan. Enak pakai bocor. Ya, dia pun sangat berbelas kasihan, dan dia menyiapkan makanan buat ibu itu, bubur dan juga susu buat bayi. Ibu dikasih tuh anaknya. Ya Pak, makasih. Dan Pak Lolo juga memberikan bubur buat ibu itu. Apa keperluannya disediakan. Bahkan dia melihat bayi itu kakinya biru, kedinginan. Dia pun memberikan sepatu.
dia juga bertanya, apakah yang sedang dikerjakan Bapak ini? Sepertinya Bapak sedang menunggu seseorang. Iya, saya sedang menunggu Tuhan Yesus datang. Baiklah, terima kasih ya Pak atas bantuannya, segala kelengkapannya. Saya pamit dulu ya Pak. Ya Bu. Ya, demikianlah dia juga berharap semoga Tuhan Yesus datang. Ternyata tidak datang-datang. Pak Lolo pun sedih, kapan Tuhan Yesus datang? Dia pun terus menanti, dia lagi keluar lagi melihat kalau datang Tuhan Yesus yang dijanjikan. Datanglah seorang pengemis, kelaparan. Ya, semua merayakan Natal, selamat Natal. Dan dia juga dijamu dengan makanan. Demikianlah mereka bersuka cita merayakan Natal. Dan Bapak ini juga si pengemis bertanya-tanya. Sepertinya Bapak ini sedang menunggu seseorang. Dan dia pun menanyakannya. Sepertinya Bapak sedang menunggu seseorang. Ya, saya sedang menunggu Tuhan Yesus datang. Ya, demikianlah dia pun berharap semoga Tuhan Yesus datang. Ya, akhirnya pun mereka berpisah. Terima kasih Pak. Ya Pak. Demikianlah. Tuhan Yesus tidak datang juga. Dia pun lelah menunggu, tidak kunjung datang. Kemudian dia pun tertidur, lelah. Hari Natal telah tiba, malam Natal. Tidak ada datang Tuhan Yesus. Pak Lolo pun lelah. Dia pun tertidur. Dan pada malam itu tiba-tiba datanglah semua tadi yang sudah datang. Yang pertama datang. Tuhan Yesus datang diiringi yang lain. Mana yang lain? Halo ibu-ibu? Pengemis semua tampil lagi. Semua tampil. Mana yang lain lagi? Tampil semua. Mana yang lain lagi? Tukang sapu? Ya, akhirnya dalam penglihatan mimpi itu tampil semuanya dan Tuhan Yesus pun berkata, terbangun. Pak Lolo pun terbangun. Saat itu Tuhan Yesus mendatanginya dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia telah datang melalui ketiga orang tadi. Kita dengarkan apa ucapannya. Saya sudah datang ke rumahmu. Saya belum tahu Tuhan Yesus datang. Apakah kamu tahu saya yang pertama siapa? Saya belum tahu. Yang pertama itu saya menyamar menjadi tukang nyapu jalanan. Terima kasih Pak Lolo sudah memberi saya masuk ke rumahmu dan memberi minuman. Sama-sama Tuhan. Apakah kamu tahu yang kedua siapa? Saya belum tahu Tuhan. Yang kedua saya menyamar menjadi ibu-ibu muda. Terima kasih Pak Lolo yang sudah mau masuk ke rumahmu. Sama-sama Tuhan Yesus. Apakah kamu yang tahu yang ketiga siapa? Saya juga tidak tahu Tuhan Yesus. Yang ketiga itu saya menyamar menjadi pengemis. Ya, demikianlah. Ternyata Tuhan Yesus mau ingatkan apa yang dilakukan terhadap orang-orang tadi. Itu telah dilakukan. Kadang-kadang seringkali kita tidak sadar, kita menolak orang yang minta makan, menolak orang yang minta minum. Padahal itu cara Tuhan mengingatkan kita. Apakah kita masih mengasihi Tuhan? Jadi ketahuilah saudara, Tuhan Yesus bisa hadir
di tengah-tengah penderitaan. Dia rindu kita saling menolong. Jadi ternyata Tuhan Yesus telah hadir. Tuhan Yesus tidak berbohong. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini, dan kisah Natal diperagakan oleh anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan. Ya, selanjutnya semua anak sekolah minggu bernyanyi bersama mengakhiri. Ayo main maju ke depan semuanya anak sekolah minggu. Menyanyikan pujian melayani. Puji Tuhan. Haleluya. Sudah. Baik, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri pada hari ini. Ada lagi nanti